Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Satu orang ditetapkan terkait skandal royalti dan pajak batubara. Desa Bakungan disambar api, 4 rumah habis terbakar. Kita awali Kaltim Headline pagi hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur merilis kinerja menangani kasus-kasus korupsi. Salah satunya kasus besar yang melibatkan banyak pihak, yaitu tentang penerimaan royalti dan pajak dari bisnis batubara sudah masuk pada tahap penyelidikan dengan 1 orang tersangka. Simak informasinya. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, yakni H yang berusia 50 tahun. Ia adalah pimpinan dalam perusahaan yang menambang batubara yaitu CP JAR. Perusahaan tersebut melakukan penjualan batubara yang mengakibatkan penerimaan negara tidak terbayarkan sebagaimana mestinya. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Khairul Amir, kasus-kasus seperti itu di Kalimantan Timur cukup banyak sehingga kini pihaknya membentuk tim Satgas Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan. Penyelidikan diarahkan pada kurangnya pembayaran royalti oleh perusahaan batubara serta adanya manipulasi kadar batubara yang kerap dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi kadar batubara bertujuan untuk mengurangi pembayaran kewajiban pengusaha kepada negara. Walaupun di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19, kita terus melakukan tugas-tugas pengamanan terhadap upaya-upaya ilegal yang dilakukan oknum-oknum terhadap tambang dan hutan di Kalimantan Timur. Ada beberapa yang kita sudah lakukan dari sekian banyak pemegang IO untuk kita lakukan full data di lapangan, dan memang ditemukan indikasi-indikasi adanya kalau dikatakan penyimpangan di dalam pengelolaan terhadap izin yang diberikan kepada mereka pemegang IO. Antara lain adanya pemegang IO yang kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, misalnya pembayaran royalti, pembayaran pajak-pajak, atau kewajiban di dalam hal merehabilitasi pasca tambang. Modus kejahatan tambang batubara sudah dipegang Kejati saat melakukan pengumpulan data ke Tahura Bukit Soeharto. Para jaksa ini menemukan adanya perusahaan beroperasi di kawasan hutan lindung. Jaksa juga memergoki kontainer berisi batubara hasil penggalian karungan. Kejati mengaku mengikuti bagaimana batubara yang dikeruk dari lahan ilegal dibawa ke pelabuhan Karyangau, dan di sana ternyata banyak tahapan yang mesti dilewati, namun semua berjalan lancar. Kejati Khairul Amir menduga ada konspirasi dalam kejahatan eksploitasi dan penjualan sumber daya alam ini. Antara lain kemarin kita di kawasan Tahura, di dekat bendungan apa namanya Pak Arifin? Ada penambang yang tentu tidak legal atau disebut ilegal, sebab kawasan itu kawasan yang dilindungi, Taman Hutan Rakyat Tahura, dan ada bendungan di situ. Tapi mereka secara liar melakukan penambangan, dan kita selalu sudah langsung ke lapangan, langsung ke lokasi, memang ada penambangan itu. Cuma orang-orang yang melakukan penambangan sudah tidak ditemukan, tapi ada alat-alat yang ditinggal, dan ada beberapa kontainer hasil penambangan liar yang di dalam kontainer itu sudah dalam bentuk karungan.
Usai Hari Raya Idul Fitri, tim Satgas Kejaksaan Tinggi Kaltim berjanji untuk melakukan penajaman terhadap kasus-kasus kejahatan eksploitasi batubara ini. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan dari Samarinda. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Pemerintah sudah mulai menerapkan masa pelonggaran seperti membuka akses penerbangan dan transportasi. Bahkan tempat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idul Fitri cukup dipadati warga yang ingin berbelanja baju baru dan kebutuhan rumah tangga. Simak informasinya. Beginilah suasana di pasar-pasar kota Samarinda menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasar yang dalam 2 bulan terakhir sepi, kini menunjukkan gairahnya lagi. Para pedagang tidak mengeluh lagi karena suasana jual beli sudah normal kembali. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial, namun tetap dengan menerapkan prinsip physical distancing. Tempat-tempat umum sudah boleh dibuka untuk mendorong tumbuhnya kembali perekonomian masyarakat. Tentunya pelonggaran ini dimaksudkan adalah bukan berarti menunjukkan bahwa kondisi sudah normal sehingga masyarakat bisa bebas melakukan aktivitas, tapi sebenarnya adalah bagaimana bisa membuka sedikit kelonggaran untuk bisa beberapa ekonomi bisa bergerak terbatas pada bidang-bidang tertentu. Nah, ini juga nanti bisa menjadi bisa menjadi penilaian kira-kira bidang mana dulu yang akan dilakukan aktivitas itu, sehingga memang ekonomi juga harus tetap bergerak, masyarakat juga harus bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan melakukan juga kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan, tapi tentunya juga masyarakat bisa tetap terhindar daripada penularan itu. Pelonggaran bukan berarti masyarakat bisa menjalani kehidupan normal seperti dulu. Kehidupan masa di depan adalah apa yang disebut dengan new normal, yakni kehidupan normal dengan mencegah virus corona menular ke diri sendiri. Lantaran itu, warga sudah harus terbiasa dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Adanya pelonggaran juga berkonsekuensi bertambahnya terus angka ODP atau orang dalam pemantauan. Sebab pembukaan kembali angkutan transportasi, pesawat penumpang, kapal laut, dan bus antar daerah membuat banyaknya orang datang. Dalam protokol kesehatan, orang yang baru datang ke sebuah kota masuk dalam kelompok ODP. Seperti pertambahan ODP yang terjadi di Kalimantan Timur, jumlah warga yang harus dipantau seakan tak pernah berkurang. Seperti update hari Jumat 22 Mei 2020. Untuk ada penambahan kasus orang dalam pemantauan sebanyak 136 kasus, sehingga total orang dalam pemantauan hingga hari ini sebanyak 9.630 kasus. Selesai dalam pemantauan hari ini ada sebanyak 78 kasus, sehingga total yang selesai dalam pemantauan hingga hari ini ada sebanyak 8.837 kasus. Yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 793 kasus. Selain penambahan ODP terkait adanya kebijakan pelonggaran di Kalimantan Timur untuk pasien yang terpapar virus corona, ada 271 orang. Kemudian 101 orang dinyatakan telah sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sementara yang masih menunggu proses hasil lab di ruang isolasi masih ada 167 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kebakaran menimpa rumah warga di Desa Bakungan, Loknanga, RT 15, Jalan Gerbang Dayak, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. 4 rumah ludes dilalap api ketika warga beranjak tidur sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah hari Jumat 22 Mei 2020. Simak informasinya. Kepanikan menimpa warga yang berada di RT 15, Desa Bakungan, Loknanga, Jalan Gerbang Dayak, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Suasana yang tenang di saat sebagian warga bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba kepanikan muncul ketika teriakan keras warga karena adanya kebakaran. Warga berhamburan keluar rumah melihat api yang sudah membesar. Sebagian berusaha turun mendekat untuk membantu memadamkan. Sebagian lagi berusaha berbenah dan menyelamatkan barang-barang karena khawatir kebakaran akan merambat sampai rumah mereka. Di tengah kepanikan yang terjadi pukul 21.45 WITA, tim pemadam Desa Bakungan segera berdatangan ke tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian, mobil pemadam lain juga berdatangan dan hanya sekitar setengah jam api yang sempat membumbung tinggi bisa dipadamkan. 4 rumah kayu ludes rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah. Tiba-tiba sudah nyala apinya di sebelah. Sebelah? Iya, langsung kita lari keluar, kasih tahu suami, ayo api, sudah ada api, baru kita keluar. Beberapa saksi dari warga sekitar yang diminta keterangan menyebutkan api cepat sekali berkobar dari sebuah rumah. Dugaan kuat kebakaran terjadi setelah ada kompor gas yang tidak berfungsi baik dan tersambar api hingga menyala. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Ada 4 rumahnya. Ada 4 bang ya? Terus sumber apinya bang? Nah itu masih kita selidiki lagi, belum tahu lagi kita kalau sumber api. Jadi nggak ada korban? Nggak ada korban. Alhamdulillah nggak ada korban. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Desa Bakungan, Kutai Kartanegara. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sebagian warga Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara mengeluhkan aliran bantuan untuk warga terdampak COVID-19 di kota tersebut, seperti yang dialami warga Beringin dan Selumit Pantai. Mereka mengaku tidak menerima adanya bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kota. Simak informasinya. Warga di beberapa RT di kawasan Beringin, 4 kelurahan Selumit Pantai Kota Tarakan mengaku tidak mendapatkannya. Informasi dari warga, hanya ada 9 warga yang menerima paket bantuan, tapi tidak jelas apakah bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah Kota Tarakan. Informasi kita dapatkan, ini ada beberapa bantuan dari pusat, dari provinsi, dan pemerintah kota, tapi nyatanya Pak sampai sekarang warga kami dari RT 1 belum ada dapat pun sama sekali. Nah, sedangkan di RT lain sudah dapat. Jadi apakah memang ada warga yang tidak seperti itu Pak yang kita omong? Mudah-mudahan Pak pemerintah kota memperhatikan kita Pak warganya. Apakah sudah usulan dari Pak RT? Ya ada beberapa katanya bantuan sudah masuk, tapi itu hanya sebagian orang yang dapat. Sedangkan kami ini 300 kakak, hanya 9 orang dapat. Begitu juga yang diakui oleh Ibu Erni di Kelurahan Selumit Pantai Kota Tarakan. Selama ini dia hanya menonton di televisi ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Tapi dia dan warganya tidak menerima.
Jadi dari kan di TV dapat bantuan ya, dana. iya, seperti dari pusat ada juga. Belum, iya dari pusat nggak ada. Nggak ada ya. Dari gubernur? Gubernur pun nggak ada nih. Dari wali kota? Nggak ada tahu kalau. Nggak ada juga ya. Oke. Kita juga nggak tahu Pak, nggak ada kita dikasih. Kita cuma kalau ada dikasih ya. Alhamdulillah. Dari berita-berita media online, pemerintah Kota Tarakan sudah mengalirkan bantuan untuk warga terdampak COVID-19 sejak akhir bulan April lalu. Bantuan diberikan kepada 17.228 kepala keluarga dengan rincian bantuan tunai dari pemerintah pusat kepada 6.727 KK sebesar 600.000 per KK selama 3 bulan. Kemudian ada bantuan sembako dari pemerintah pusat kepada 2.084 kepala keluarga senilai 200.000 selama 9 bulan dengan pembelian sembako melalui e-warung. Bantuan tunai dari Provinsi Kaltara kepada 1.750 KK sebesar 200.000 selama 3 bulan. Dan bantuan sembako dari Pemkot Tarakan kepada 6.667 KK senilai 200.000 selama 3 bulan. Dari Tarakan, tim Kaltim TV Abdul Latif melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah sudah memperkenalkan istilah new normal dalam situasi pandemi COVID-19. Istilah tersebut menjelaskan situasi baru yang dihadapi masyarakat dunia pada masa-masa mendatang, yakni hidup berdampingan dengan virus corona yang belum ada vaksin pengobatnya. Simak informasinya. Inilah new normal yang diperkenalkan pemerintah sejak pekan lalu. Hadirnya virus corona di tengah-tengah masyarakat adalah fakta yang harus diterima, sehingga kita berusaha mencegahnya agar tidak masuk ke tubuh kita. Istilah new normal memberikan gambaran kehidupan masyarakat tetap harus berjalan normal, tetapi dengan prinsip kewaspadaan ketat menjalankan protokol kesehatan. Kehidupan baru itu diantaranya tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, dan jaga jarak. COVID sudah ada di antara kita. Artinya mau tidak mau kita memang harus hidup ya, di antara COVID itu sendiri. Dan kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan karena COVID ini. Oleh karena itu, maka perlu ada upaya-upaya bagaimana kita bisa menyikapi hidup selanjutnya. Meskipun ada COVID, tapi kita juga harusnya tetap sudah mulai membiasakan untuk hidup berdampingan, ya, bukan menantang COVID. Yang perlu hanya adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan normal yang baru di tengah pandemi COVID ini. Sejumlah negara di dunia juga telah melakukan pelonggaran terhadap kebijakan COVID-19, termasuk Indonesia. Seperti mengizinkan membuka akses penerbangan dan transportasi lain, membuka mal dan juga sholat di masjid atau musola. Hanya saja, pelonggaran itu disertai dengan aturan-aturan baru terkait protokol kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak mengatakan, kehadiran virus corona telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perubahan ini berdampak luas hampir di seluruh sektor kehidupan. Karena perubahan aktivitas sehari-hari masyarakat ini juga membuat umumnya dunia usaha semakin menurun, merosot, bahkan banyak yang cenderungan bersepi, mulai dari kegiatan pariwisata, transportasi online, kemudian juga penjualan retail, tentunya juga pelayanan di bidang kesehatan, dan masih banyak sektor lagi yang juga terdampak dari akibat adanya virus corona ini. Nah, meskipun kita memang upaya terbaik adalah tetap tinggal di rumah, namun diam di rumah ini tidak bisa juga selamanya diterapkan untuk menjaga, apalagi dalam rangka untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Oleh karena itu memang sudah mulai ada pelonggaran terhadap pengetatan kegiatan ini, terutama untuk para pekerja dalam usia 45 tahun bawah ini juga sudah mulai dilakukan pelonggaran untuk tetap melakukan aktivitas kegiatan bekerjanya supaya ekonomi juga mulai bergerak. Nah, sehingga memang sejumlah negara mulai melonggarkan beberapa kebijakan kaitannya dengan kegiatan kemasyarakatan, termasuk juga pemerintah Indonesia. Geliat kehidupan harus terus berjalan, namun masyarakat sudah harus berubah dari situasi yang dulu. Kita harus terus waspada agar virus corona tidak menyebar secara luas di tengah-tengah kita. Tim Kaltim TV melaporkan. Di tengah berkumandangnya takbir, hati tertunduk untuk mengharapkan dan memohon. Dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berprasangka. Berbuat hilaf adalah sifat, meminta maaf adalah sebuah kewajiban. Kembalinya fitrah adalah sebuah tujuan. Tiada pemberian yang terindah selain kata maaf yang kami harapkan. Saat kemenangan itu telah tiba, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian, menebarkan berkah di hari yang fitri. Tak ada yang sempurna di dunia ini, tak ada kesalahan yang tidak termaafkan. Tiada perbuatan yang mulia selain saling mengerti dan memberikan maaf. Menyambut hari yang fitri kali ini, ada hal yang tak biasa. Kita di rumah saja saling menyapa di layar kaca, namun tidak mengurangi rasa untuk meminta maaf. Tidak ada untaian kalimat yang bisa menyenangkan dan menyejukkan hati setiap orang. Kami segenap keluarga besar Kaltim TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.